Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan agar pemilihan umum tahun 2024 diundur. Alasannya adalah perbaikan ekonomi pasca COVID-19. Alasan lain yang dipaparkan oleh Caimin, apabila kemudian terjadi pemilihan umum di tahun 2024, maka akan terjadi masa transisi antara kepemimpinan Presiden Jokowi dan pemerintahan Presiden terpilih. Dan pada masa transisi ini akan menyebabkan keterlambatan perbaikan dan peningkatan perekonomian. Ini yang menjadi salah satu alasan daripada Caimin. Alasan lain juga adalah, kata beliau, seringkali pemilihan umum itu menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang dipaparkan yang berkenaan dengan konflik juga ada benarnya sih. Hampir memang tiap kali pemilu memang terjadi konflik karena berselisih pendapat ya antara hasil politik misalnya dan lain-lain. Dan kemudian kita bisa lihat juga beberapa hari ini sejumlah partai politik memberikan dukungan kaitan dengan usulan yang disampaikan oleh Caimin. Mereka sependapat bahwa di tahun 2024 Indonesia belum siap untuk diadakan pemilihan umum karena perekonomian kita tidak stabil pasca kita menghadapi penyebaran daripada COVID-19. Barangkali alasan ini dapat kita maknai sebagai sesuatu yang rasional ya. Tapi jangan juga lupa bahwa konstitusi kita mengatur pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu diperlukan dalam rangka menghindari yang namanya dominasi dan monopoli kekuasaan. Nah, karena ketika kemudian terjadi dominasi dan monopoli kekuasaan, maka akan berpotensi melahirkan pemimpin yang diktator. Nah, dan ini sangat mengkhawatirkan. Jangankan pemimpin yang diktator, tidak diktator pun bagaimana sulitnya kehidupan kita pada hari ini. Dan tentu saja monopoli kekuasaan dan dominasi kekuasaan itu sangat penting untuk kemudian kita hindari. Makanya konstitusi kita mengatur tuh tentang pembatasan kekuasaan, tentang masa jabatan dan lain-lain. Nah, yang berkenaan dengan itu, masa jabatan presiden kita itu, presiden dan wakil presiden kita itu selama 5 tahun. Jadi satu periode itu adalah 5 tahun dan bisa mencalonkan dirinya 2 periode berturut-turut. Dan pemerintahan Presiden Jokowi sudah memimpin 2 periode berturut-turut. Artinya ini adalah periode terakhir dan jangan lagi ada usulan penambahan periode atau penundaan pemilu. Karena kalau yang demikian terjadi itu, masa sekelas ketua umum partai tidak paham bahwa pembatasan kekuasaan itu penting? Waduh, ini repot kalau seandainya sepantaran elit politik saja sudah mengabaikan daripada konstitusi. Nah, ini bahaya. Jadi kemudian para elit politik, para pemimpin kita, misalnya para pejabat mengabaikan daripada amanat konstitusi. Jangan. Jadi itu nanti berpotensi kehilangan marwah daripada konstitusi kita itu. Nah, kalau kemudian benar-benar terjadi ya penundaan pemilu di tahun 2024, maka otomatis kita akan melakukan amandemen terhadap konstitusi kita. Kan lucu, dikit-dikit konstitusi kita diamandemen, dikit-dikit diamandemen karena misalnya dengan kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Nah, kalau kemudian dikit-dikit konstitusi kita diamandemen, itu rasanya amandemen kita itu tidak memiliki tidak substansi banget, kan tidak boleh seperti itu. Kenapa demikian? Karena konstitusi kita itu adalah pijakan bagaimana kemudian kita berbangsa dan bernegara, dan keberadaannya harus kemudian kita hormati. Supaya apa? Supaya konstitusi kita punya harga diri dan punya marwah gitu. Kemudian begini, ini bukan berarti bahwa kita punya persoalan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Kita tidak punya persoalan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Ada banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau torehkan selama beliau memimpin. Dan itu harus kita apresiasi secara bersama. Tetapi di sisi lain juga ada banyak sekali kekurangan-kekurangan dan kegaduhan-kegaduhan tuh yang muncul di masa pemerintahan beliau. Sebut saja misalnya politisasi ulama, kemudian persoalan JHT, COVID yang belum jelas arahnya kemana, kemudian kelangkaan minyak goreng, harga sembako tinggi, kemudian banyak sekali TKA ya yang masuk ke negara kita untuk mencari kerja dan bahkan merebut itu peluang kerja dari masyarakat kita, padahal kita banyak sekali yang butuh pekerjaan dan
masyarakat kita jauh lebih penting daripada mereka yang TKA yang sekedar datang untuk numpang hidup di negara kita ini. Kan salah satu bukti bahwa kita ini berdaulat itu adalah kedaulatan ekonomi juga, kedaulatan politik misalnya. Nah, ini adalah bukti kita butuh kedaulatan ekonomi khususnya yang berkenaan dengan lapangan-lapangan kerja yang hari ini banyak sekali direbut oleh pekerja-pekerja asing. Nah, yang sebenarnya ini adalah hak kita sebagai warga negara. Kemudian kita sungguh tidak ada masalah dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan kita apresiasi ada banyak prestasi yang beliau torehkan. Tetapi tidak boleh karena apresiasi yang kita berikan kepada Presiden Jokowi dengan kepemimpinannya, tidak boleh kita mengabaikan konstitusi karena konstitusi itu adalah pijakan kita berbangsa dan bernegara. Itu yang penting. Kemudian yang lain, memang ini benarkah ini adalah alasannya perbaikan perekonomian? Atau mungkin ini ada namanya konspirasi politik untuk dominasi dan monopoli kekuasaan melalui spekulasi penambahan masa jabatan Presiden Jokowi misalnya. Karena jika terjadi di tahun 2024 terjadi penundaan pemilihan umum, maka otomatis masa pemerintahan Presiden Jokowi akan diperpanjang. Nah, ini tentu akan membunuh demokrasi kita yang sudah mulai tumbuh, yang sudah mulai berkembang dan yang sudah mulai sehat, dan tentu saja itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian hal yang penting juga untuk kita kemukakan adalah perlu kiranya itu para elit politik, para pejabat kita benar-benar memahami bagaimana kondisi masyarakat kita. Jangan karena kepentingan kelompok, kepentingan golongan, lalu kemudian kepentingan masyarakat kita diabaikan. Wah, ini tidak boleh karena masyarakat juga merupakan ikon penting dari sebuah negara. Itu ikon penting. Jadi jangan karena kepentingan kelompok dan golongan sendiri lalu kemudian mengabaikan kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat. Para elit politik tidak paham bagaimana antrian panjang kelangkaan minyak goreng. Bapak tidak paham itu di terik matahari masyarakat kita ngantri, tidak paham bagaimana kondisi real di masyarakat. Mungkin para elit politik sampai hari ini tidak ada yang paham itu kaitan dengan itu karena mereka disibukkan dengan kepentingan kelompok dan golongan mereka sendiri, lalu kemudian mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kita. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita semacam ada menduga ya bahwa dengan penundaan pemilihan umum di tahun 2024 dengan sepakatnya ini hampir sejumlah partai-partai besar kita lihat mulai memberikan dukungan terhadap usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa untuk melakukan penundaan di tahun penundaan pemilu tahun 2024. Kita curiga gitu, kita ada menduga bahwa ini sudah terjadi pembagian pos-pos politik tuh, jatah-jatah politik sudah dilakukan pembagian dan mungkin sudah dapat jatah gitu yang tadi memberikan dukungan dan lain-lain. Kemudian muncul ide seperti ini dalam rangka apa? Supaya terjadi monopoli dan dominasi politik. Nah, maka penting bagi kita Presiden Jokowi untuk menolak usulan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Kita butuh komitmen dari Presiden kita hari ini bahwa beliau tidak bisa diintervensi untuk untuk menganulir kepentingan kelompok-kelompok tertentu lalu kemudian mengabaikan kebutuhan masyarakat kita atau kepentingan masyarakat kita, karena kita percaya dan sangat yakin bahwa Presiden Jokowi adalah presiden terbaik yang ada dan beliau sangat memperhatikan bagaimana kesejahteraan masyarakat. Nah, penting juga bagi beliau untuk bagi kita ya, supaya kemudian beliau memberikan contoh yang baik bagi kita ini untuk kesehatan demokrasi kita yang selama ini kita perjuangkan dan kita buktikan bahwa nanti di pemilihan umum tahun 2024 itu terlaksana. Artinya demokrasi kita masih sehat, demokrasi kita masih berjalan dengan sangat baik, konstitusi negara juga kita masih junjung tinggi, dan kita tidak menggadaikan konstitusi kita dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Karena apabila terjadi penundaan pemilihan umum di tahun 2024, sama saja kita mengkhianati konstitusi kita dan kita menggadaikan amanat konstitusi kita dengan mengutamakan kepentingan dan kelompok tertentu.